Bayangkan kamu tiba-tiba menghilang dari dunia ini hari ini. Sedih? Mungkin. Tapi apakah dunia akan berhenti berputar? Sama sekali tidak. Orang-orang akan berduka sebentar, menangis beberapa hari, lalu kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Bahkan, dalam waktu singkat, banyak dari mereka akan lebih sibuk memikirkan cicilan, pekerjaan, atau drama terbaru di media sosial dibanding mengenangmu. Sejak kecil, mungkin kamu merasa istimewa karena selalu ada yang memperhatikan, orang tua, guru, teman-teman. Tapi coba pikir lagi, apakah perhatian itu benar-benar karena mereka peduli sepenuh hati atau lebih karena kewajiban? Orang tua merawatmu karena itu tanggung jawab mereka. Guru mengajarimu karena itu pekerjaan mereka. Teman-teman mungkin ada saat kamu senang, tapi ketika masalah datang, siapa yang benar-benar bertahan? Kenyataan ini mungkin terdengar menyakitkan, tapi di balik itu ada kebebasan. Jika tidak ada yang benar-benar peduli, maka kamu juga tidak perlu terlalu sibuk memikirkan bagaimana menyenangkan semua orang. Tidak ada beban untuk selalu tampil sempurna, tidak ada tekanan untuk selalu diterima. Kamu bisa hidup dengan cara yang kamu mau. Karena toh, pada akhirnya, semua orang terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri untuk benar-benar peduli. Jadi, daripada merasa sedih, kenapa tidak memanfaatkan fakta ini untuk hidup lebih bebas? Coba bayangkan, kamu jalan ke mall pakai baju warna mencolok, rambut acak-acakan, dan sandal jepit yang sebelahnya hampir putus. Mungkin kamu merasa semua orang bakal menatap dan menilai. Padahal, enggak. Mereka terlalu sibuk ngecek HP, mikirin kerjaan, atau galau karena chatnya nggak dibalas. Menyadari bahwa nggak ada yang benar-benar peduli itu bukan cuma kenyataan pahit, ini tiket emas menuju kebebasan. Kamu nggak perlu takut dihakimi setiap saat. Mau mencoba hal baru, mau gagal, mau terlihat bodoh, santai aja. Besoknya, orang-orang sudah lupa dan balik sibuk dengan drama hidup mereka sendiri. Ketakutanmu terhadap pendapat orang lain hanyalah bayangan di kepala. Jadi kenapa masih repot-repot menyensor diri sendiri? Lepaskan rasa malu, buang kebutuhan akan validasi, dan jalani hidup dengan autentik. Karena toh, pada akhirnya, nggak ada yang benar-benar peduli. Dan justru disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Sadarlah, semua orang pada dasarnya sibuk dengan hidupnya sendiri. Kamu mungkin merasa dunia berputar di sekitarmu, tapi kenyataannya, orang-orang lebih sibuk mikirin tagihan, gebetan yang nggak balas chat, atau drama pekerjaan yang bikin stres. Kamu curhat panjang lebar soal masalahmu? Bisa jadi mereka cuma mendengarkan setengah hati sambil berpikir, aduh, kapan ini selesai ya? Atau malah sibuk scroll media sosial. Bukan karena mereka jahat, tapi karena itulah manusia, lebih fokus pada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu berharap ada seseorang yang selalu ada buatmu tanpa pamrih, siap-siap aja kecewa. Bukannya nggak ada orang baik di dunia ini, tapi mengandalkan perhatian orang lain sebagai sumber kebahagiaan hanya akan bikin kamu rentan kecewa. Lebih baik, jadilah pribadi yang mandiri, yang nggak butuh tepukan di pundak untuk terus maju. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa takut bikin kesalahan di depan orang banyak? Takut dicap gagal, takut orang lain ngomongin kamu di belakang. Nah, kabar baiknya, semua itu cuma ada di kepalamu. Kebanyakan ketakutan yang kamu rasakan itu bukan karena ada ancaman nyata, tapi karena otakmu yang suka bikin drama. Kamu takut ditertawakan, padahal orang-orang bahkan nggak memperhatikan. Kamu takut gagal, padahal setiap orang juga pernah gagal. Kamu takut nggak diterima, padahal dunia ini terlalu sibuk untuk peduli sama kamu secara mendalam. Ironisnya, banyak orang yang setuju bahwa ketakutan itu cuma ilusi, tapi tetap hidup dalam bayangannya. Mereka sadar kalau nggak ada yang benar-benar peduli, tapi tetap ragu untuk bebas jadi diri sendiri. Sekarang coba pikir, buat apa terus hidup dalam batasan yang kamu buat sendiri? Kalau nggak ada yang peduli, kenapa kamu masih takut? Jadi mulai sekarang, setiap kali otakmu mulai menciptakan ketakutan nggak jelas, tanya ke diri sendiri,
Ini beneran masalah atau cuma pikiranku yang terlalu drama? Biasanya sih, jawabannya yang kedua. Kamu pasti pernah curhat panjang lebar ke seseorang, berharap mereka bakal ngasih solusi atau setidaknya peduli. Tapi apa yang terjadi? Mereka cuma angguk-angguk, kasih jawaban standar seperti sabar ya, atau wah, aku ngerti banget perasaan kamu. Padahal di kepala mereka mungkin lagi mikirin menu makan malam. Bukan berarti semua orang jahat atau nggak peduli sama sekali. Tapi, sebagian besar orang lebih sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka mungkin mendengarkan sekadar untuk sopan santun, bukan karena benar-benar peduli. Jadi daripada buang waktu curhat ke orang yang cuma setengah hati mendengar, lebih baik simpan energi itu untuk diri sendiri. Kalau butuh meluapkan perasaan, tulis di jurnal, ngobrol sama orang yang benar-benar kamu percaya, atau kalau perlu, cari bantuan profesional. Hidup terlalu singkat buat berharap banyak dari orang yang nggak benar-benar peduli. Banyak orang merasa dunia itu adil, penuh kepedulian, dan kalau mereka kesulitan, pasti ada yang datang menolong. Tapi kenyataannya, dunia tetap berjalan, terlepas dari seberapa besar kamu menderita. Inilah sebabnya banyak orang terjebak dalam depresi. Mereka berharap dunia akan peduli, bahwa orang-orang di sekitar mereka akan selalu ada untuk membantu. Tapi ketika kenyataan nggak sesuai harapan, rasa kecewa itu berubah jadi keputusasaan. Solusinya, kurangi ekspektasi. Bukan berarti jadi sinis, tapi sadar bahwa hidup nggak selalu sesuai harapan. Jangan berharap orang lain selalu ada untukmu. Jangan mengira dunia akan memahami semua perjuanganmu. Dengan ekspektasi yang realistis, kamu nggak akan mudah kecewa, dan yang terpenting, kamu jadi lebih kuat menghadapi hidup tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain. Di dunia yang sibuk dan egois ini, menemukan seseorang yang benar-benar peduli sama kamu itu seperti nemu berlian di tumpukan batu, langka banget. Kalau kamu punya orang seperti itu, entah sahabat, keluarga, atau pasangan, hargai mereka. Jangan anggap remeh, karena nggak semua orang seberuntung itu. Tapi ingat, menghargai bukan berarti bergantung. Jangan jadikan mereka tempat sampah emosional, atau satu-satunya alasan kamu bisa bahagia. Mereka juga manusia yang punya batas dan masalah sendiri. Kalau kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada mereka, apa yang terjadi kalau suatu saat mereka pergi atau sibuk dengan hidupnya sendiri? Kemandirian emosional adalah kunci. Bersyukurlah kalau ada yang peduli, tapi tetaplah jadi pribadi yang bisa berdiri sendiri. Hubungan sehat itu bukan soal menggantungkan diri, tapi saling mendukung tanpa kehilangan jati diri. Berapa banyak hal yang nggak kamu lakukan cuman karena takut omongan orang? Mau coba gaya baru, takut dibilang aneh. Mau mulai bisnis, takut dikatain gagal. Mau ngomong di depan umum, takut diketawain. Padahal, kalau dipikir-pikir, siapa sih yang benar-benar peduli? Orang mungkin ngejudge sebentar, terus mereka balik sibuk sama hidupnya sendiri. Bahkan kalaupun mereka ngomongin kamu, efeknya apa? Nggak ada. Hidupmu tetap berjalan, rezekimu tetap datang dari usahamu sendiri, dan kebahagiaanmu tetap ada di tanganmu. Jadi kenapa masih repot mikirin penilaian orang? Hidup itu singkat, bro. Daripada takut sama omongan yang nggak ada efek jangka panjangnya, mending fokus ke apa yang bikin kamu berkembang dan bahagia. Berhenti batasi diri sendiri, jalani hidup autentik, dan nikmati prosesnya tanpa beban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.